warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Dikasmen dari Jawa Tengah, Pak Dr. Iwan Junidi, beserta jajaran Dikasmen. Yang saya hormati Dikasmen Jawa Timur, masih sekalian dan pencerahannya di 5 Dikasmen Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Dr. Mufti MPD, Ketua PKRI, Rektor UGRIS yang sudah selesai. Mungkin Bapak Ibu tanya-tanya, kenapa Dr. Mufti diajak ke sini? Ya. Dan para kepala sekolah, para madrasah, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bersilaturahmi di forum yang mulia ini dalam rangka yang kepala SMA Madrasah Aliyah Jawa Tengah. Mungkin suasananya beda ya antara pertemuan kepala SMK dengan kepala SMA. Ada psikologi yang berbeda sekarang antara pertemuan kepala SMA dengan kepala SMK. Dan saya merasakan betapa beratnya sekarang mau SMA, apalagi madrasah aliyah. Karena itu ini butuh motivasi dan kekuatan mental tersendiri. Bagaimana mengelola SMA dan madrasah di tengah-tengah kompetisi yang luar biasa, sementara trennya sedang ke SMK. Maka Bapak Ibu ini para mujahid-mujahid yang luar biasa dengan keikhlasan yang luar biasa. Bisa dibayangkan di kepala sekolah SMA zaman sekarang ini di tengah-tengah suasana seperti yang kita alami, kecuali sekolah SMA atau aliyah tertentu yang mungkin sangat terbatas. Tidak mudah untuk mulai SMA dan aliyah di suasana seperti sekarang ini. Apalagi aliyah. Muhammadiyah sadar tiap ketemu mesti ngomong kita kurang ulama, ya, kurang ulama, kurang ustaz, kurang kiai. Tapi kalau ditawari sekolah mau nggak doyan gitu. Tiap ketemunya bagaimana mendirikan pondok pesantren, bagaimana organisasi ulama, diberi fasilitas untuk menjadi ulama, nggak ada yang minat. Ya balik terima telepon, alhasil anak saya sudah kelas 3 sekarang. Tahun depan mudah-mudahan bisa terima di mana kedokteran Unimus. Nah, kenapa kamu kedokteran coba ngomong tarbiyah langsung saya terima. Tarbiyah langsung saya terima. Di fakultas syariah langsung kita terima. Bahkan mungkin beasiswa, tapi nggak ada. Sehingga dana untuk sekolah berbackground agama tak menyedihkan di Muhammadiyah. Jadi dianggap sebagai sekolah KW2, sehingga ya dari awal udah salah memasukkan. Kalau pintar SD bodoh MI itu Muhammadiyah. Kalau pintar SMP bodoh MTS. Kalau pintar SMA bodoh aliyah. Kalau pintar Undip bodoh YM. Menyedihkan. Tapi anehnya betul-betul ketemu ngomong kata saya kita kurang ulama gitu kan, kurang ulama.
untuk menjadi ulama tidak mudah. Maka pertemuan seperti ini menjadi sangat penting karena kita sudah menjadi brandingnya Muhammadiyah sebagai ormas yang sudah berhasil membangun pendidikan dan kesehatan. Tapi misalnya SMA dan Aliyah kita belum pada level yang semestinya. Tahun lalu ketika ada Olimpik Cup itu dari Papua datang ke sini sekaligus Olimpik Cup ingin studi banding ke sekolah-sekolah Muhammadiyah di Jawa Tengah. Kita larikan ke Surabaya. Apa sih bila MTS dan aliyahnya mana? Surabaya gak ada MTS ya. Saya bingung kemana ya kalau SMK oke lah, SMA oke. Begitu MTS dan aliyah bingung saya. Apa sih kamu juga perlu dibanding ke MTS dan aliyah. MI-nya luar biasa, MI Muhammadiyah Karanganyar. Siswanya 1.400 lebih. Mungkin itu MI terbesar di dunia. Kira-kira dari kemana nggak ada lah. MI dimanapun tidak ada yang muridnya sampai 1.400 lebih. Maka bisa disebut sebagai MI terbesar di dunia, itu MI Muhammadiyah Karanganyar. 1.400 lebih kan muridnya itu. Tapi anehnya nggak ada MTS dan nggak ada aliyah. Sak Surabaya. Baru ada Dimsa Sragen. Itu pun awalnya minta pertimbangan Pak Tasir SMA atau aliyah. Mau sudah punya trensen mau SMA lagi. Akhirnya baru jadi aliyah. Sebelumnya nggak ada, se-Surabaya. Artinya kemudian yang Papua, MI dan lainnya sampai SMK ke Surabaya, begitu MTS dan aliyah kita larikan ke Temanggung di di Pondok Pesantren Al Mukmin Muhammadiyah Tembara Temanggung untuk aliyah dan MTS-nya dibandingkan ke sana. Tapi untuk SMK dan lain ke Surabaya. Dan saya belum menemukan adanya MTS dan aliyah yang benar-benar kita banggakan di Jawa Tengah. Sebut satu aja MTS yang kita unggulkan di mana? MTS Muhammadiyah di Jawa Tengah yang bisa kita unggulkan, kita bisa banggakan mana? Tunjukkan satu aja madrasah aliyah Muhammadiyah. Mana yang bisa kita unggulkan, kita banggakan satu aja madrasah aliyah Muhammadiyah di mungkin Ahmad Dahlan ya, sekarang sudah mulai katanya kita agak sedih di situ. Mungkin benar kata Clifford Geertz di dalam buku penelitiannya After the Fact. Clifford Geertz menyatakan bahwa untuk membangun masyarakat itu tidak kalau ini berhasil jangan terserabut dari akar budayanya, karena tidak mungkin manusia bisa terserabut dari akar budayanya. Ibaratnya boleh bisa diislamkan tapi nggak bisa diarabkan, bisa diislamkan tapi belum bisa diarabkan, sehingga membangun peradaban dan mungkin bisa terserabut dari akar budaya. Tetapi juga sebaliknya, membangun masyarakat juga jangan sampai kolot yang bergerak pada budaya tapi tidak bisa menerima modernitas. Itulah yang kemudian Clifford Geertz berkesimpulan di Indonesia ada dua, NU dan Muhammadiyah. Clifford Geertz memperingatkan pada NU untuk bisa membangun peradaban. Kalau NU ingin berhasil, NU harus bisa menerima perubahan.
jangan polos dengan paham tradisionalnya. Kalau ingin NU bisa membangun peradaban, tapi pada Muhammadiyah jangan menjadi modernis keras kepala, gitu kan? Ya. Muhammadiyah jangan menjadi modernis keras kepala. Artinya apa? Modernis yang anti budaya, tercerabut dari budaya lokalnya. Tetapi bagaimana memadukan di satu pihak bisa menerima perubahan, tapi pihak lain jangan tercerabut dari akar budayanya. Itu kan ribet. Kalau ingin berhasil membangun peradaban, itulah yang kemudian memberi kesadaran baru bagi Muhammadiyah. Karena B.C. Bolan dalam bukunya The Struggle of Islam Indonesia mengatakan bahwa mencari ulama di Muhammadiyah pada waktu tahun 50-an ibarat mencari penjual es di tengah malam yang dingin. Nah, jadi mencari ulama di Muhammadiyah ibarat mencari penjual es di tengah malam yang dingin. Sama halnya di NU, mencari intelektual di NU sama halnya mencari penjual es di tengah malam yang dingin, sama susahnya. Itu tahun 50-an. Nah sekarang ya, tetapi paling tidak kesimpulan ini benar memberi kesadaran bersama NU dan Muhammadiyah, sehingga keduanya sadar bareng punya kelemahan masing-masing. NU nggak punya intelektual, Muhammadiyah tidak punya kiai. Akhirnya kesadaran bersama. NU sadar bagaimana menghasilkan intelektual, Muhammadiyah sadar bagaimana menghasilkan ulama, sehingga semua isu sama di Muhammadiyah dan NU. Dari ranting, musyawarah ranting sampai pusat, di NU hampir semua membahas bagaimana NU punya perguruan tinggi. Itu isu sentral di NU, bagaimana NU punya perguruan tinggi. Di Muhammadiyah sama, mulai dari musram sampai muktamar isunya sama, bagaimana Muhammadiyah punya pondok pesantren. Jadi NU bagaimana menghubung-hubung mendirikan universitas, Muhammadiyah menghubung-hubung mendirikan pondok pesantren. Dan keduanya masih gagal bareng. Masih gagal bareng. NU mendirikan universitas, ujungnya jadi pondok. Muhammadiyah mendirikan pondok, ujungnya jadi kos-kosan. Itulah kegagalan bareng dari keduanya. Nah, sehingga perguruan tinggi NU belum ada yang mapan, pondok pesantren Muhammadiyah belum ada yang mapan. Hanya persoalannya menghasilkan intelektual lebih mudah daripada menghasilkan ulama. Intelektual semua sarjana keluar intelektual, tapi ulama itu tidak mudah. Apalagi kemudian Muhammadiyah dalam tanda petik salah tren. Mau dibutuhkan ulama kok semuanya tahqiq, itu kan salah arah gitu. Yang dibutuhkan itu ulama, kok semuanya tahqiq, itu kan salah arah. Salah arah. Ulama itu butuh kemampuan ilmu alat, sehingga mestinya yang dibuat adalah nahwu shoroh, bukan penghafal Quran. Karena penghafal belum tentu menguasai nahwu shoroh. Kalau Muhammadiyah hanya punya penghafal, siapa yang baca kitab kuning? Ada ungkapan asyarfu ummul ulum wa nahwu abuha. Ilmu syaraf adalah induknya semua ilmu, dan nahwu adalah bapaknya ilmu. Pertanyaannya, mana sekolah Muhammadiyah yang berkonsentrasi pada ilmu alif, nahwu dan syaraf? Semuanya konsentrasinya ke tahqiq semua. Nah, kapan kita punya ulama kalau kita hanya digembleng pada tahqiq, hanya penghafal Quran?
Walaupun kadang-kadang Bapak Ibu ironis juga, sudah punya penghafal, tapi lalu apa kemanfaatan para penghafal? Mau ngimami panjang-panjangnya Bapak Ibu protes. Jadi kenapa kita butuh penghafal? Supaya ketika sholat itu tarawih. Tarawih itu artinya sholat jadi sering istirahat. Kenapa istirahat? Karena capek. Kenapa capek? Karena berdiri lama. Kenapa berdiri lama? Karena bacanya panjang. Nah Bapak Ibu begitu bacanya panjang langsung di blacklist imamnya, gitu kan? Kalau nggak di blacklist pindah masjid. Kalau nggak pindah masjid dipanasi imamnya. Makmum belakang imam, imamnya panjang, langsung mendikok. Pak, masjid kamu rampung. Panas imamnya kan? Panas lagi imamnya. Terus ngapain gitu punya penghafal banyak tapi di imam banyak-banyak juga Bapak Ibu protes. Penghafal itu kan lebih untuk imam sholat. Masjid-masjid itu butuh para penghafal. Sehingga imam butuh para penghafal. Tapi jangan semuanya lama-lama ke penghafal. Yang malah dinaku sorot siapa? Untuk kemampuan baca kitab, sehingga bisa baca kitab kunci. Untuk apa? Untuk memahami Islam yang up to date. Syariat telah selesai, sunnah telah selesai, Quran telah selesai, tidak ada wahyu lagi. Islam sebagai syariat telah selesai, telah final, telah sempurna. Tapi pemahaman dan pengamalan tidak pernah selesai. Al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Islam dalam konteks pemahaman dan pengamalan akan selalu berubah sesuai perubahan ruang dan waktu. Sehingga pemahaman butuh update. Bapak Ibu kan terima dalam PA itu ya. Islam telah sempurna, tidak butuh update. Pertanyaannya, Islam dari si mana nggak butuh update? Kalau saya tanya Bapak Ibu kalau Idul Fitri zakat yang dikeluarkan apa? Beras. Itu update atau apa adanya sebagaimana dalam dalil? Update lah. Kalau nggak diupdate salah semua. Kenapa? Nggak ada dalil beras. Di mana ada dalil beras perintah pakai apa? Zakat fitrah pakai beras. Itu kan update. Dan ini kan farodha Rasulullah SAW zakat al-fitr sya'am min tamrin sya'am min sya'mir. Telah mewajibkan Rasul kepada kita untuk zakat fitr satu sok kurma, satu sok gandum. Kan enggak ada beras di situ. Bid'ah gitu ya. Apa dalil beras? Kan enggak ada dalil beras. Itu kan butuh update. Yang diupdate bukan Qurannya, bukan hadisnya, pemahamannya. Dengan masuk pada kaidah al-Islamu sholihun ala kulli zamanin memakani, maka kita kontekstualisasikan dari kurma menjadi beras. Sehingga beras adalah update pemahaman. Karena update bisa berubah, suatu ketika akan berubah. Misalnya, termasuk 2,5 kilogram, dari mana Bapak Ibu punya dalil 2,5 kilo? Berapa zakatnya? 2,5 kilo. Kata siapa? Kata takmir kan gitu kan? Masuk agama atau kata takmir. Tapi dari mana Bapak Ibu menemukan angka 2,5 kilogram? Dari mana Bapak Ibu menemukan dalil 2,5 kilo? Itu kan kontekstualisasi dari kata satu sok dibawa ke Indonesia, berubah ruang dari ruang Arab pindah ke ruang Indonesia. Maka satu sok di Indonesia kan menjadi tafsir ijma ulama 2,5 kg. Jika 2,5 adalah update pemahaman. Ini kan butuh ilmu alat yang seperti ini. Tidak cukup hanya hafal Quran dan hafal hadis. Apa kemudian Bapak Ibu akan zakat sesuai dengan dalil hadis? Boleh nggak Bapak Ibu zakat besok kurma?
boleh nggak zakat fitrah kurma satu sok? Boleh, modelnya jelas. Cuma lapan itu dikira snack. Lapan itu dikira snack. Begitu bawa langsung dibagi pada panitia, baru kan itu zakat. Nah, dikira snack. Nah, ini butuh update pemahaman dan penafsiran. Jadi yang diupdate adalah penafsirannya, yang diupdate adalah pemahaman, karena pemahaman akan dinamis. Tapi syariah itu statis, syariah telah selesai, telah sempurna, tidak ada syariah baru, tidak ada sunnah baru. Yang baru adalah penafsirannya. Lalu untuk bisa memahami Islam yang update sesuai perkembangan ruang waktu, kan butuh kemampuan ilmu Arab yang memadai. Nah, kalau dari kecil tidak dididik ilmu Arab, kapan kader Muhammadiyah menguasai ilmu Arab? Kalau kemudian Muhammadiyah hanya digembleng dengan hafalan-hafalan Quran yang Quran tanpa ada yang konsentrasi tatap fitin pada ilmu Arab, maka beberapa sekolah ya saya kamu punya unggulan apa unggulannya tahfidz unggulan kabeh sekarang tahfidz semua kok gitu kan ya. Jadi tahfidz bukan lagi unggulan harus kabeh. Di samping itu saya akan sampaikan kita butuh ilmu yang lebih penting untuk tatap fikih di bidang ulama, yakni ilmu Arab, nahwu dan sharh. Nah, mudah-mudahan ada di antara Bapak Ibu yang konsentrasi pada ilmu Arab sekalanya. Bapak Ibu yang saya hormati, tetapi sekali lagi tidak mudah untuk mengelola aliyah dan SMA di tengah kaum sekarang ini. Maka kita mengacu pada hadis Ashumul Islam salah satu. Amunisi Islam itu 3. As-sholah, as-syam, dan az-zakat. Sholat, puasa, zakat. Inilah amunisi Islam. Jadi kalau ingin perang harus membawa amunisi. Kalau akan berkompetisi harus bawa kompetisi, harus bawa amunisi. Apa amunisinya? Sholat, puasa, dan zakat. Sholat, puasa adalah amunisi rohaniah. Jadi sholat dan puasa adalah amunisi rohaniah. Media untuk membangun mental. Tapi tidak cukup perang hanya bawa mental, harus punya amunisi jasmania, yakni zakat. Apa itu? Dana. Maka kita sudah menggerakkan bagaimana gerakan Jumat 1000. Gerakan Jumat 1000 menjadi gerakan dana yang masif, sehingga gaji guru, bagaimana caranya guru itu gajinya memadai. Kalau mengandalkan dari peserta didik itu nyampainya tidak mungkin. Kita harus punya sumber lain untuk menjaga kesejahteraan guru supaya terjamin, sehingga ngajarnya juga mantap. Karena apa? Kesejahteraannya terjamin. Itu maka zakat harus menjadi gerakan untuk membangun kesejahteraan di dunia pendidikan. Gerakan 1000 dulu sudah mulai kita rintis sebelum COVID. Begitu COVID kita hentikan. Sekarang COVID selesai, kita akan memulai kembali. Benar gerakan Jumat 1000 menjadi gerakan masif seluruh siswa sekolah Muhammadiyah, mulai dari TK atau sampai SLTA. Kalau terjalin 20% saja setiap Jumat, nggak usah muluk-muluk mentarget 100%, 20% aja mungkin dimulai. Insyaallah akan kumpul banyak dana untuk menopang amunisi tadi, untuk membangun saham. Saham kan dari bahasa Arab sahmun, maka Ashumul Islam pada waktu artinya saham Islam itu ada 3.
puasa, salat, puasa dan zakat. Jadi kita harus membangun saham rohani dan saham jasmani sebagai amunisi kita berperang, sebagai amunisi kita berkompetisi. Sehingga tidak mungkin kita hanya mengandalkan masukan dari peserta didik. Maka lagi mari didampingi bersama Lazismu benar-benar gerakan Jumat 1000 kita bangun semaksimal mungkin. Mungkin Lazismu yang kita miliki terbaik nasional, gitu ya. Lazismu Jawa Tengah adalah terbaik nasional. Tapi kita belum mampu mengakar kesejahteraan pendidikan kita karena belum seimbangnya antara saham yang kita miliki terkait dengan saham untuk kesejahteraan para tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik. Maka sekali lagi butuh sumber dana lain. Dan ke depan kan kemudian kita menunjukkan industrialisasi. Walaupun mungkin saya belum berhenti industrialisasi di sekolah, walaupun ini sudah bisa dimulai. Tapi karena yang merintis itu Alkes bidang kesehatan, dan itu kan juga sekolah. Sehingga kalau Muhammadiyah sudah mapan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, sekarang harus sudah saatnya Muhammadiyah merambah ke dunia industri. Industrialisasi di tengah-tengah Muhammadiyah. Selama ini kita menjadi pasar besar, tapi yang memanfaatkan orang lain. Kita punya rumah sakit yang jualan obat orang lain, yang jualan bed juga orang lain. Sudah saatnya pasar yang ada kita ambil alih, kita pasar sekaligus juga produsen. Sehingga rumah sakit kita tidak perlu beli ke orang lain. Demikian juga sekolah-sekolah bisa naik kelas menjadi industri. Tempat alat-alat praktek yang kita miliki bagaimana ditransformasi naik kelas menjadi industri. Nah, termasuk bisa jadi sekolah-sekolah yang tidak jelas antara hidup dan mati gitu kan. Kita ubah jadi pabrik saja gitu. Ya, jadi sekolah-sekolah yang nggak jelas itu diubah jadi pabrik aja daripada tidak jelas antara hidup dan mati. Sehingga jangan sampai ada aum yang tidak jelas arahnya. Ya. Jangan sampai ada aum yang tidak punya gairah untuk membangun kemajuan. Kalau sudah bosan di pendidikan kemudian apa adanya, mungkin berubah dunia lain yang belum disentuh, siapa tahu menjadi lebih bergairah. Maka lagi kalau amunisi rohaniah kita sudah kuat pada sholat dan puasa, yang mari kita bangun saham yang ketiga, yakni jasmaniah, dalamnya adalah zakat. Tapi zakat kita artikan sebagai saham ekonomi di sini. Nah, salah satunya adalah yang akan kita rintis, mudah-mudahan sudah tersistematis dengan baik ya Pak Iwan. Bagaimana gerakan Jumat 1000 sehingga itu menjadi salah satu penopang kesejahteraan para guru dan tenaga pendidikan di sekolah, sehingga putus lain. Kalau perlu punya usaha ekonomi lah gitu kan, setiap sekolah atau aum yang kita miliki, sehingga
tidak hanya mengandalkan dari peserta didik. Kemudian yang berikutnya barangkali saya sampaikan bahwa secanggih apapun aum yang kita miliki, kita harus ingat siapa yang dilayani. Saya sering mengatakan, apalah artinya matahari tanpa bumi ngambur, ya. Apalagi tanpa bumi matahari ngambur. Artinya apa? Kita harus mampu membangun komunikasi silaturahmi dengan tokoh-tokoh dan jaringan yang sedemikian luasnya. Tidak mungkin Muhammadiyah bisa membangun sendiri. Muhammadiyah harus berkomunikasi dengan penguasa, Muhammadiyah harus berkomunikasi dengan kelompok masyarakat lain. Suka tidak suka, peserta didik kita yang mayoritas NU. Suka tidak suka, pasien di rumah sakit kita juga adalah NU. Maka bagaimana berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin juga punya pengaruh di masyarakat. Jangankan kok sekolah dan rumah sakit, KPIH juga KPIH Muhammadiyah, apa jamaahnya dan Muhammad sebelumnya enggak juga. Sehingga walaupun itu KPIH Muhammadiyah, Pak Tasir saya mau umroh sunnah, kan tidak ada di KPIH Muhammadiyah umroh sunnah. Tapi Pak Tasir saya mau umroh sunnah, Pak Tasir bimbing ya gitu ya, siap gitu ya. Tapi saya nggak itu umroh kenapa paling capek, gitu. Dia tidak dapat pikir kan. Artinya apa? NU pun ikut Muhammadiyah karena profesionalitasnya. Tetapi kalau kemudian kita menyakiti mereka, kan kiainya akan ngomong orang sama Muhammadiyah kita punya sendiri, kan selesai gitu ya. Nah sekarang mereka sudah mulai dengan pendidikan yang bagus-bagus. Kalau kita kalah kualitas, ngapain ke Muhammadiyah kita nggak punya? Keunggulan kita karena kualitas. Bentuk kualitas sama dengan mereka, ya mereka ngapain ke Muhammadiyah kalau kita nggak punya sendiri. Nah itu tidak sekedar kualitas, tapi komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk bagaimana tetap apresiasi pada sekolah-sekolah kita, sehingga tidak ada kemudian arahan dari kiai misalnya supaya jangan sekolah Muhammadiyah, cukup ke sekolah kita. Nah itu butuh komunikasi dengan penguasa. Sekuat apapun Muhammadiyah, berapa kita punya SMK pusat keunggulan, Center Excellence, itu andalan siapa? Center Excellence kan oke lah sekolah kita diberi itu karena kita punya syarat. Tapi kan bagaimana juga kita punya program itu adalah dari pemerintah. Kalau kita mengandalkan sendiri, apa kita punya pusat keunggulan secanggih yang sekarang kita miliki? Kita tetap aja jadi penguasa. Maka jalinan dengan penguasa akan menjadi penting. Hanya agak susah di pendidikan karena menteri yang sekarang ini kemarin nggak enak banget itu ya. Menteri yang sekarang katanya yang menolak konsep kita adalah Muhammadiyah, kata Pak Menteri. Nggak enak banget kalau Pak Menteri itu, kata Pak Menteri pendidikan kita itu, bahwa yang menolak konsep-konsep kita adalah Muhammadiyah. Nah, itu masih punya dirjen atau direktur ini, sehingga masih. Nah, tapi nggak tahu sekarang setelah Pak Nakrun juga sudah tidak direktur, nggak tahu ke depan masih kumaran enggak gitu kan, dari proyek bagian ada. Karena kita punya menteri tapi Menko itu menteri nggak punya uang,
Iya. Jadi Menko itu menteri yang nggak punya uang. Ya nggak ada apa-apanya lah menteri pendidikan dengan Menko. Walaupun Menko itu membawai banyak kementerian, tapi tetap aja nggak punya anggaran. Sehingga yang pesta aja menteri pendidikan. Nah, sementara Muhammadiyah sedang kurang baik dengan menteri pendidikan. Jadi kemarin itu ketika masih ada Pak Jumeri, setiap Pak Menteri Pendidikan mau ketemu ketua umum kita selalu nelfon saya, karena Pak Nadiem kepada Pak Jumeri nelfon saya, Pak Nasir tolong dipertemukan kapan Pak Menteri mau ketemu Pak Haidar, dan hampir selalu menolak Pak Haidar untuk ketemu Pak Nadiem. Jadi belum pernah Pak Haidar saya kontak untuk ketemu Pak Nadiem itu berkenan. Tapi kan saya menjaga nama baik Muhammadiyah. Saya selalu WA kepada Pak Jumeri, Pak Menteri, mohon maaf Pak Haidar belum punya waktu untuk ketemu. Nah, itu yang selalu saya sampaikan. Saya kan tidak ingin kemudian Pak Haidar yang ketemuan, nggak bisa. Jadi pintar-pintarnya berdiplomasi kita ini. Nah, kadang-kadang kita juga harus menjaga keseimbangan antara mengkritisi pemerintah di satu pihak, tapi menjaga hubungan di pihak lain. Nah, itu kadang-kadang dilema bagi pimpinan wilayah. Pada saya yang sama, bagaimana saya ingin menggulirkan Pak Jumeri jadi kepala dinas pendidikan provinsi, Pak Dim mendeklarasikan kami, gitu kan? Jadi Pak Dim deklarasi kami, sementara saya harus melobi Pak Ganjar untuk menggulirkan Pak Jumeri jadi kepala dinas pendidikan. Kan di satu pihak ada yang sedang mengkritik pemerintah, di satu pihak ada yang berkeinginan masuk di pemerintah. Itu kita pintar-pintarnya menjaga keseimbangan antara kedua belah pihak. Kritis di pihak lain, tapi juga butuh di pihak lain. Itu kita itu. Maka Bapak Ibu hormati, setelah kita punya amunisi, kemudian kemampuan komunikasi dengan berbagai pihak, ini nggak bisa dihindari. Tapi sekali lagi kita tahu persis betapa sulitnya mengelola SMA dan Alia sekarang. Maka menurut saya membangun lazisme menjadi kuat, termasuk gerakan Wazir itu adalah menjadi salah satu hal yang menjadi penting untuk tetap menjaga eksistensi Alia dan SMA. Ibaratnya SMK mungkin tidak terlalu banyak kita pikirkan karena sudah sedemikian kuat, tetapi untuk SMA dan Alia itu yang butuh pemikiran tersendiri. Tapi nasib ini saya kira tidak hanya dialami oleh Muhammadiyah. Ini juga bisa jadi menjadi perhatian pihak lain, termasuk PGRI. Pak Mudi sekarang adalah ketua PGRI Jawa Tengah, tapi juga sekaligus nyalon DPD, calon resmi PGRI. Nah, perkenalkan Pak Mudi. Kebetulan Muhammadiyah nggak boleh calon DPD sekarang, karena 3 kali kalah terus. 3 kali kalah terus. Maka setiap kali ada DPD selalu kita suaranya selama ini mulai dari Pak Sulis itu ya ke PGRI. Dilalahnya perwakilan dari PGRI hampir selalu Muhammadiyah, termasuk sekarang ini. Kamu ini lebih Muhammadiyah dari saya loh. Karena apa? Kalau saya kan saya lahir dari keluarga pesantren yang NU. Bapak saya orang pesantren. Dulu bapak saya pondoknya di Al-Munawir Kalatia Jogja itu. Sehingga saya masih ingat ungkapan bapak saya. Dulu saya mondok di Jogja, biasa ketemu orang Muhammadiyah. Tapi saya nggak nyangka orang saya di Muhammadiyah, itu bapak saya.
tapi ya sudah ora apa-apa. Sing penting tes Islam ora ketan Muhammadiyah. Itu bapak saya. Ini adalah pandangan si bapak saya. Muhammadiyah Islam ora ketan. Islam minimalis. Kenapa? Karena banyak diskon. Pakai diskon 60%, 23 tinggal 11. Subuh diskon kunut kata bapak saya. Misalnya enak ada Muhammadiyah lo kok enak. Banyak diskon masuk surga. Itu yang saya dengan bapak saya itu. Ayo, tapi surga kan surga pengen surga paling rendah. Orang apa yang penting rendah tapi kan surga. Kadang-kadang Muhammadiyah itu tawadu. Orang tidak masuk surga nggak apa-apa, yang penting tidak masuk neraka. Ya itulah. Karena Islam minimalis, sehingga bapak saya masih ingat aja mengibaratkan Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah itu ibarat makan itu segot, kata bapak saya. Ibarat makan hanya nasi. Kenapa? Hanya pokoknya Quran hadis. Enggak salah, cuma kurang enak kata bapak saya. Kenapa? Mau segot Pak, ya enak. Kurang gizi Muhammadiyah kata bapak saya. Ibarat makan kurang lauk. Karena kurang lauk ya kurang enak. Karena kurang enak, peminatnya sedikit. Nah, itu bapak saya. Karena Pak kurang enak menunya gitu. Karena mau segot Pak. Iya Pak, bulan NU akan lauk Pak, gitu. Akan lauk kolesterol. Ternyata lorong banget. Yang satu kurang gizi, yang satu kolesterol. Kedua yang dari NU Muhammadiyah lorong banget Pak. Gitu. Nah sementara Pak Mudi ini sebelum lahir sudah Muhammadiyah, karena beliau memang dari kalangan Muhammadiyah Suruhannya Kebumen. Nah, jadi ini adalah keluarga Abduh, istrinya Abduh Bu Agustina. Nah, ini kerabatnya Pak Abduh Ketua PDN Kebumen, tapi dari istrinya. Kalau Abduh kan Kel, kalau beliaunya kebetulan istrinya Mas Abduh ini, sehingga beliau sebelum lahir sudah Muhammadiyah Pak Nabi, sehingga lebih Muhammadiyah dari saya. Nah, sekarang ketua PGRI, kemarin rektor Ugris, dan insya Allah berdasarkan nyalon DPD. Nah Muhammadiyah nggak punya calon DPD. Setiap nyalon nggak jadi. Bisa jadi guru Muhammadiyah tidak milih calon Muhammadiyah, milih calon dari PGRI. Karena apa? Bisa jadi guru-guru Muhammadiyah lebih berarti profesi daripada ormas, ya kan? Jujur aja, jangan Bapak Ibu kan bukan milih calon Muhammadiyah, malah milih dari PGRI. Karena apa? Sesama guru katanya. Makanya calon Muhammadiyah nggak pernah jadi. Kenapa? Bisa jadi guru-guru Muhammadiyah nggak pernah milih dari calon Muhammadiyah, milihnya di PGRI. Nah daripada begitu, ya udah sekarang terang-terang aja di PGRI lah tetapi biar nggak usah setengah-setengah. Maka saya ajak ke sini sebagai calon DPD secara resmi calon dari PGRI, tapi secara kultural beliau adalah Muhammadiyah 24 karat. Boleh nggak kalau beliau mau kenalan di forum ini? Boleh. Maka silakan Pak Mufti untuk perkenalan pada ini PGRI semua ini kan? Kan dulu semua. Moga bisa di sini Pak. Kalau istrinya Pak Mudi ini teman saya seangkatan SMA Negeri Kebumen, sama-sama seksi rohani, satu seksi rohani. Karena istrinya memang dari keluarga NU banget, sehingga maka sekarang dikandung Kemenak istrinya itu. Tapi itu teman saya. Tapi karena terkontaminasi oleh suaminya yang Muhammadiyah, maka di kantor nggak pernah jabat karena dipilih sebagai Muhammadiyah. Ya nasibnya Bu Mudi. Walaupun sekarang PLT Kabit pesantren ya, Kabit madrasah, ya Mbak Mutmainah. Jadi kalau
di SMA Pasar Senen karena saksi rohani doanya gantian, kalau bukan saya ya istri beliau untuk doa Pasar Senen. Monggo Pak Mudi perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mas Tafsir ya, kalau saya nyebut karena lebih muda dan temannya istri saya dari saya. Ya, saya hormati ini. Saya selalu menyebut Mas Tafsir ini orang Muhammadiyah yang kiai gitu. Agak sulit diajari. Pak Iwan yang saya hormati, teman-teman pengurus yang saya hormati, Bapak Ibu kepala sekolah dan Muhammadiyah yang berbahagia. Alhamdulillah, mungkin rezeki saya. Jadi saya siang lah soal ke PWM, menyampaikan ya silaturahmi di samping baru bisa ketemu ya, memberikan selamat. Pas saya datang di Muswil kan masih pembukaan, belum pemilihan. Alhamdulillah sudah dan terpilih kembali beserta teman-teman. Saya kira karena Pak Sofia, Pak Mas Ruki kan sahabat-sahabat saya waktu saya masih rektor Pak. Tapi sampai sekarang dengan Pak Sofia masih, karena beliau ketua Asosiasi LPTK Swasta Indonesia, saya sekjen. Di Lamdik beliau pembina, saya salah satu direkturnya. Jadi tetap masih sering berkomunikasi. Alhamdulillah berkat tadi saya sowan diajak ke sini, nanti malam ada acara teman-teman kepala sekolah Muhammadiyah nanti kesana silaturahmi. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin dari Kebumen, saya asli Kebumen. Salah satu yang membedakan Pak Tafsir dengan saya, SMA-nya negeri, saya SMA Muhammadiyah. Iya, jadi mungkin sering dengan bangga saya, apalagi di kalangan SMA swasta, saya biasa mengatakan bahwa sebenarnya kalau mau jadi orang sukses tidak harus sekolah SMA negeri juga gitu ya. Sekolah Muhammadiyah juga bisa. Tapi yang unik, untuk jadi kiai ternyata bisa juga dari SMA negeri. Jadi ini mungkin yang membedakan. Istri saya dari sekarang yang menjabatnya jadi kasih saja gitu ya. Kalau mau jadi kabit itu duwongnya dewe gitu loh. Karena kalau dulu ya pejabatnya kan panggilnya selalu Muhammadiyah. Waktu pejabatnya selalu Muhammadiyah, istri saya selalu sekretaris. Tapi begitu sudah berubah, aneh, terus disuruh di pesantren malah. Pesantren, tapi sekarang di madrasah sudah sangat lama sekarang jadi PLT kabit madrasah. Itu mungkin itu yang walaupun tadi betul. Jadi kalau kakaknya katanya suaminya NU, istrinya NA, saya suaminya Muhammadiyah, istrinya aslinya itu NU betul. Tapi tidak dikenal di ambil itu sebagai orang, lebih dikenal Muhammadiyah karena saya, jadi ya tidak apa-apa. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahmi di sini. Saya kira mungkin ada yang sudah kenal saya memang karena jadi dosen UGRIS lalu aktif lah di PGRI. Sebelumnya saya sekretaris umum, namanya sekretaris umumnya Pak Widadi gitu ya. Dulu Pak Widadi juga Muhammadiyah, saya sekretarisnya. Lalu Pak Widadi merasa sudah sepuh mungkin ya, jadi meminta saya kemarin maju dan saya jadi ketua sekarang. Selanjutnya setelah saya jadi rektor, bukan lama juga jadi rektor di UGRIS, saya 3 periode lebih 1 tahun. Sebelumnya saya wakil rektor 2 periode, jadi cukup lama saya ngurusi kampus itu yang sering disebut katanya kampus PGRI tapi rasa Muhammadiyah katanya ya, tidak apa-apa juga karena ada hal-hal yang memang mesti ya mungkin karena saya orang Muhammadiyah ya, jadi cara berpikir dan sebagainya mungkin mereka juga merasakan itu.
Lalu saat ini setelah jadi direktur, saya sebenarnya sekarang direktur pengembangan di lembaga akreditasi mandiri kependidikan. Jadi saya saat ini tugasnya mengakreditasi seluruh perguruan tinggi yang punya prodi kependidikan, baik di Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Jadi semua sekitar 5.000 lebih program studi. Alhamdulillah sekarang tadi juga sama si Rado karena saya undang asesor di Grand Candi. Bapak Ibu yang saya hormati, PGRI memang punya perjalanan panjang di DPD. Mengapa DPD? Karena PGRI melarang pengurusnya jadi pengurus partai, Pak Iwan. Akhirnya pilihannya yang tidak partai hanya DPD. Dan setiap mencalonkan selalu jadi. Alhamdulillah itu, alhamdulillah itu ya. Dan insya Allah punya kontribusi yang cukup DPD itu karena melalui undang-undang guru, lalu sertifikasi, saya kira itu jelas-jelas PGRI yang mulai merancang sejak awal. Dan walaupun sering bersama Muhammadiyah termasuk menolak organisasi penggerak. Ya itu yang mungkin tadi Pak Haidar jadi terkesan itu karena waktu itu yang memulai memang Muhammadiyah, terus NU, terus PGRI langsung stop gitu ya. Dan saya hari ini juga sekaligus mohon maaf Pak Iwan kalau teman-teman sekolah sekarang sedang agak susah karena guru-gurunya banyak ikut P3K. P3K memang yang memperjuangkan PGRI, tetapi tidak mendesain untuk guru swasta. Desain PGRI P3K untuk guru honorer yang ada di sekolah negeri. Tapi Mas Menteri itu pengen 1 juta, guru honorer cuma 600.000. Lalu dibuka umum, muncul namanya Pak Iwan pada ikut daftar. Nah ternyata pinter-pinter Pak, malah pasti grade duluan. Nah ini yang sekarang jadi problem karena kemarin ada 3.043 dibatalkan formasinya, dan di Jawa Tengah paling banyak khusus untuk SMA SMK dengan banyaknya SMA SMK yang masuk. Sekarang mereka mungkin sudah dipecah oleh Pak Iwan sekarang, tapi kemarin penempatannya dibatalkan. Jadi saya ini sedang repot banget, setiap hari harus berurusan dengan Pak, komunikasi dengan Pak Dirjen untuk bagaimana menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, akhirnya mungkin saya tidak ingin berpanjang lebar. Yang pasti saya kira teman-teman kenal semuanya apa yang sudah dilakukan, terutama diterakhir oleh Pak Sulis. Dan saya pasti memberanikan diri soal ke beliau minta doa restu karena saya Muhammadiyah. Maaf, saya tidak berani ke NU. Karena mungkin saya sering diundang di sana ya dalam kapasitas saya sebagai ketua PGRI, tetapi saya juga merasa kikuk ya. Jujur saja kan cara kebiasaan kita kan memang berbeda. Jadi kalau di sini ya saya merasa seperti dengan lingkungan sendiri. Kalau di sana bingung Pak, baru masuk ruangan isinya merokok semuanya gitu, saya tidak merokok gitu ya. Mulainya terlambatnya bisa sampai jam 10 malam gitu. Hanya suruh datang membaca puisi Pak gitu, saya harus nunggu dari maghrib sampai setengah 11 malam gitu kan. Bayangkan itu bagi saya itu bukan budaya yang biasa ya saya lakukan. Berbeda dengan kondisi saat ini, itu masuk bisa guyon santai. Ya mungkin ya diantaranya itu. Untuk itu terima kasih Mas Tafsir, ini saya diberi kesempatan silaturahmi. Saya tidak ingin berjualan terlalu panjang ya, tapi saya kira teman-teman tahu apa yang mesti sudah dilakukan oleh kami PGRI, terutama untuk memperjuangkan pasti yang pertama kesejahteraan guru, dan mohon maaf ya negosiasi untuk sertifikasi. Sebenarnya bukan sertifikat itu, jangan profesi bagi guru swasta itu susah payah Pak Tafsir. Saya dulu masih muda, saya tukang ketik Pak.
Jadi bagaimana usulan-usulan undang-undang guru yang memasukkan tunjangan profesi bagi guru negeri dan swasta itu begitu susah payah. Pak Sujaro meminta agar undang-undang guru tidak seperti undang-undang yang lain, agar bisa meyakinkan kepada semuanya bahwa guru layak mendapat tunjangan profesi. Tapi setelah itu berjalan, kemarin Bapak Ibu tahu, ini ancaman yang kita juga perjuangkan kemarin, RUU Sisdiknas mau menghilangkan guru adalah profesi dan guru mendapat tunjangan profesi. Maka PGRI pokoknya sampai sekarang mengatakan apapun tidak bisa. Maka sekarang saya mungsuhan betul dengan Pak Menteri ya, karena kemarin mampu membatalkan undang-undang Sisdiknas. Saya kebetulan sekretaris Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Ya hanya berhenti sampai seminar. Kami di ISMI, ya seminar dong Pak itu. Kalau PGRI tidak, lawan betul, lebih betul. Sampai pas mau ada pembatalan itu, ketua saya diundang oleh Presiden. Apa yang sebenarnya dimau oleh PGRI? Iya, kalau mau mengubah jadi omnibus law ya, undang-undang banyak itu jadi satu, yaitu karena memang sekarang eranya ya silakan. Tetapi jangan hal-hal yang terkait dengan harkat martabat dan kesejahteraan guru itu dihilangkan. Karena dari pagi saya ditelepon lagi, sekarang ketua saya diundang lagi oleh Pak Menteri, dihubungi Pak Menteri, ngajak win-win Pak, cari jalan tengah. PGRI nggak ada istilahnya mundurnya untuk itu nggak bisa. Selainnya bisa kita diskusikan. Itu saja kan belum selesai. Putra Bapak Ibu kan belum disertifikasi semua, belum mendapat tunjangan profesi semuanya. Dan setelah dapat invasinya juga nggak jalan-jalan. Berhenti di 1.500.000 kan. Padahal harusnya sama dengan gaji pegawai negeri. Itu kan harusnya minimal ya 4 juta minimal. Tapi karena tidak diimpulsif Pak Tafsir itu ya akhirnya berhenti. Ini masalah yang masih harus kita perjuangkan, termasuk bagaimana kalau kemarin undang-undang RUU Sisdiknas yang sudah dipending dan sudah tidak masuk prolegnas tahun 2023 nanti muncul lagi. Nah ini yang sebenarnya akhirnya PGRI berharap ya bisa banyak ada yang di level yang ikut punya kesempatan yang bicara. Inilah yang saya kira dulu saya atur, dan ada 3 hal yang menjadi kunci dari menjadi kewenangan dari DPD adalah pendidikan, kesehatan, dan 4 otonomi daerah, dan 4 adalah ekonomi itu aja. Tapi fokus yang mungkin karena saya berpendidikan mungkin kita orang kesehatan itu ya, termasuk anak saya juga semua dokter dan ikut juga bantu di Rumani gitu ya. Saya yang harap ya yang spesialis penyakit dalam ikut bantu di Rumani. Pak Masuki lagi minta ajak di Unimus itu ya, dan nanti rumah sakitnya mau jadi ya, mudah-mudahan bisa. Dan saya merasa kalau anak saya ada di lingkungan Muhammadiyah, saya merasa lebih nyaman. Gambarnya nyat mati ya wis betul. Ayo itu Pak Tasila berdebat kayak tadi. Iya, tapi ini saya jadi juga menantu saya yang kecil yang adiknya itu sekarang ambil spesialis mata. Istrinya kan separuh Cina, separuh Jawa Barat, NU gitu Bapak. Sekarang ya sudah mulai. Ya kalau bisa saya menghargai saja loh, berarti ya ikut saja lah cara akikah bagaimana ya itu ikut saja loh, memang cara saya. Mertua saya NU jelas saja manut saja kok. Karena si ngakai kan cerai ya, istrinya kan sudah diserahkan pada saya. Sudah istrinya menjadi milik saya, jadi ya caranya hidup dengan cara saya. Yang terakhir langsung saya ingin apresiasi lah ini. Saya sadar ada masalah. Saya selaku ketua PGRI juga punya banyak sekolah. SMA PGRI banyak sama, masalahnya juga sama.
Tapi SMA PGRI ada yang bagus juga, yang tidak pernah kekurangan siswa. Yang hebat itu di kecamatan, bisa waktu ya. Itu adalah yang di SMA PGRI 2 Kayen Pati. Itu hebatnya. Ya udah kayak gini sudah hampir penuh lah siswa. Dan selalu nolak Pak, selalu nolak. Dan kalau sering ikuti kejuaraan-kejuaraan tingkat dunia itu selalu. Jadi di situ memang masuk riset ya dia. Jadi tidak ada di wilayah Pati yang nggak diteliti sama anak-anak. SMA itu keluar di ND-nya 2 kali Pak. Gitu banyak. Bahkan saya merasa perguruan tinggi aja bisa kalah gitu dengan anak-anak. Tapi sekarang merambah, kewirausahaan pun menjadi juara. Nah, tadi Citra Cibinong gitu. Jadi SMK sering kalah dengan SMA plus PGRI Cibinong. Tapi di PGRI tidak terlalu banyak punya. Tapi saya contohkan, SMA bisa kalau memang ada cara untuk keluar dari itu. Pada saat SMK itu saat ini karena diburu katanya siap kerja, SMA ini menyiapkan kami juga siap, mau kerja oke, mau kuliah oke, begitu. Nah ini hal-hal mungkin juga menjadi penting. Tapi saya warning juga yang SMK, tapi sekarang sudah akan berbalik. Dulu saya Pak Bibit tidak ingatkan, Pak Bibit, Pak Gubernur waktu itu, jangan terlalu memberi prosentase SMK terlalu besar, karena Bapak belum tentu sanggup menyiapkan lapangan kerja. Mereka akan bom waktu, sudah ada keterbatasan, sekolah biar lulus langsung kerja, begitu lulus nggak ada tempat kerja, itu problemnya. Nah, Bapak Ibu sudah kita sekarang diinikan untuk SMK, saya kira warningnya pengangguran terbanyak sekarang di lulusan SMK. Hasilnya ini kan warning, bisa jadi seperti dulu D3 itu laris Pak. Sekarang ngapain sekolah D3? Wong setahun lagi saja jadi sarjana. Maka UBS punya D3 tak tutup Pak semuanya, buat apa gitu? Karena repot cari mahasiswa dengan pikiran setahun lagi saya jadi insinyur. Ngapain sekolah D3? Akhirnya susah. Nah inilah mungkin nanti bisa jadi kalau lulus SMK susah cari kerja, bisa jadi SMA kembali ke HID. Ini mungkin untuk ada penyemangat lah ya. Tapi sekali lagi ada kemungkinan itu, tapi betapa susahnya memberikan atau mengajak praktek baik kayak gitu. Biasanya yang rumit adalah, ini maaf ya, bukan Bapak Ibu ya, di sekolah kami yang rumit adalah kepala sekolah sudah agak gagal sebutannya, tapi terlalu pede saja dengan caranya, tidak mau berubah. Ini problem yang saya kira muncul dan mudah-mudahan juga dipahami. Kami karena pernah juga mengubah kampus saya ya, waktu itu susah sekali berkembang karena apa? Dikesani sebagai sekolahnya orang tua, kuliah PGRI itu guru kan gitu. Jadi anak muda nggak mau. Maka kami harus mengubah kesan kampus yang tadinya dianggap sekolahnya orang tua, bagaimana menjadi sekolahnya anak milenial. Maka gedungnya, fasilitasnya, gayanya harus diubah. Demikian juga mungkin Muhammadiyah, tetapi SMA-nya juga perlu Pak Tafsir untuk membuka itu gaya guru-gurunya dan sebagainya harus menyesuaikan dengan anak-anak sekarang. Sebagai alumni SMA Muhammadiyah yang kalau pulang ke Kebumen juga sedih sekolahnya kok suwi-suwi ora tambah, hampir tambah. Ya saya Pak, sedih Pak itu. Wah dulu bener Pak, dulu yang sekolah SMA Muhammadiyah 90% NU, 90%. Jadi sebenarnya kita di sekolah Muhammadiyah waktu itu Pak Iwan itu minoritas juga gitu. Kan kelihatan kalau sholat Pak. Sebenarnya kan terasa kalau yang ini NU sama pun terasa gitu. Ini minoritas sebenarnya. Tapi sekarang mungkin berbalik tadi bener. Yang NU wis duwe sekolah NU sing podo setengah HP gitu. Orang pakai HP podo-podo ya sudah. Ya, kurang lebih sama. Nah ini yang saya kira menjadi sangat besar
Terima kasih Mas, saya juga banyak mengikuti yang tadi disampaikan, mungkin juga untuk saya di sekolah-sekolah. Kami punya 600 sekolah, saya kira juga cukup. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya. Jadi kalau terkenal belum terkenal nanti mungkin setelah kami punya, saya mungkin yang dia saat ini saya menjadi salah satu calon. Kemarin 11, sekarang yang sudah lolos baru 7. Dan saya kebetulan memiliki dukungan paling banyak dari semua calon. Termasuk Pak Wagub gitu. Karena masih belum memenuhi syarat Pak itu. Ya, belum memenuhi syarat. Kalau tak kasih punya saya sedikit aja gitu. 1/10 punya saya, ya sisa banyak kok Pak itu. Cukup juga untuk sebagai calon. Tapi untuk menang bukan masalah persyaratan itu Pak. Untuk menang, kalau teman-teman juga bantu saya untuk mensosialisasikan pasti ya memilih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau mungkin mengganggu Pak Iwan waktunya. Lain waktu bisalah diskusi banyak tentang pendidikan, karena hidup saya memang hanya untuk itu saat ini, dan insya Allah kalau takdir saya jadi, insya Allah Pak Tafsir tidak akan lari kemana, bisa dikejar Mas ya. Rumah saya sebelahan dengan Panti Asuhan Muhammadiyah Logosari ya. Sebelahnya, tapi kan karena kebun punya Pak Tafsir itu panjang, jadi gateway jauh gitu ya. Tapi orang kampung situ, saya belum awal-awal ya di situ. Panti itu dulu masih sedikit ya di situ. Dulu Jumatannya penuh ya di situ, sekarang sepi ya di situ saya bagaimana kalau itu masjid sendiri. Dulu kan belum banyak masjid Pak di situ, jadi penuh. Tapi sekarang sepi Pak Tafsir itu, termasuk pantinya kan tidak seramai di sebelah situ yang teman-teman yang pernah ke Panti Asuhan, di sebelah Panti Asuhan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kita mungkin sudah paham bagaimana IKPGRI berubah menjadi UGRIS, dan itulah yang kemudian menjadi titik balik besarnya UGRIS. Dan ternyata besarnya UGRIS dilakukan oleh Pak Mubi yang alumni SMA Muhammadiyah. Sehingga kita perlu kita pelajar patut bangga alumni SMA Muhammadiyah, makanya bisa menjadi ketua PGRI Jawa Tengah dan menjadi membuat titik baliknya kesusahan UGRIS yang ada di Semarang. Mungkin UGRIS menjadi unta PGRI terbesar di Indonesia mungkin ya. Saya belum melihat ada unta PGRI sebesar PGRI Semarang, dan itu ternyata rektornya adalah alumni SMA Muhammadiyah. Maka terima kasih Pak Muti yang sudah sedikit berkenalan. Mudah-mudahan perkenalan ini bawa berkah untuk kita semuanya, sehingga bisa memperbaiki dunia pendidikan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.